Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Syajaratul Ma'arif wal Ahwal wa Salihil Aqwali wal A'mal ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad ibn Abdullah bi barakati Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ila Sultanil Ulama Izzuddin bin Abdussalam As-Sulami biniyati su'ali az-ziyada ba'da ziyada waliyadu billah minan nuqsan ba'da ziyada biniyati su'alil futuh li fahmi hadzal kitab. Al-Fatihah. Halaman 12. Faslun fi bayani al-qurbati. Sa'adatul insani fi ma'rifatid dayyan. Kebahagiaan manusia itu terletak kepada kemakrifatannya kepada Allah yang maha membalas. Jadi ad-dayyan Kak Dinto ismun min asma'illahil husna wa ma'nahu al-muhasib al-mujazi alladhi yujazi an-nas ala a'malihim yaumal qiyamah. Ad-Dayyan Kak Dinto salah satu nama dari nama-nama Allah yang mempunyai makna al-muhasib, yang memperhitungkan semua amal-amal makhluk ciptaannya, al-mujazi yang membalas, alladzi yujazin nasa ala amalihim yaumal qiyamah, yang membalas semua manusia atas semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan kelak yaumal qiyamah, di hari kiamat. Teti sa'adatul insan. Kak Dinto fi bayani al-qurubat, di dalam menerangkan al-qurubat, ibadah-ibadah pendekatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Sa'adatul insan fi ma'rifati ad-dayyan. Kebahagiaan manusia Kak Dinto pondasinya harus berangkat dari makrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah Kak Dinto buana tauhid. Tauhid Kak Dinto sareng iman mempunyai makna tasdiqun bil lisan wa takrirun ikrarun tasdiqun bil janan ikrarun bil lisan. Iman sareng tauhid Kak Dinto adalah membenarkan dengan hati, tasdiqun bil janan, wa ikrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Jadi iman tauhid Kak Dinto, keyakinan yang ada di dalam hati dibuktikan dengan ucapan, dikonkretkan dengan amalia-amalia. Kebahagiaan seseorang bekto aben Kak Dinto selalu setiap waktu dan saat menguatkan imannya, menguatkan tauhidnya
dengan mengenal Allah Ad-Dayyan yang maha membalas. Jadi abah ni tocuna odi ingki hanya untuk makrifat kepada Allah. Sehingga dengan makrifat mengenal Allah, abah kali itu berusaha untuk menghambakan diri kepada Allah, memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Sa'adatul insani fi ma'rifatid dayyan. Kebahagiaan seseorang itu terletak kepada kemakrifatannya insan kepada Allah yang maha membalas. Yang pertama kadinto ma'rifatid dayyan. Yang kedua wa ta'atir rahman, taat kepada Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman. Dengan apa taat kepada Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman? Bi fi'li ma umira bihi fis sirri wal i'lan. Dengan melakukan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah fis sirri, baik di dalam keadaan tersembunyi, wal i'lan, dan terang-terangan. Jadi abad tadi itu harus membagi ibadah antara ibadah yang dilihat manusia, contoh sholat berjamaah ini kan ibadah yang bersifat i'laniyah, baca burda berjamaah, tahlilan, istighosah berjamaah, kan itu kan yang bersifat i'laniyah. Nah, kita kan itu harus mempunyai ibadah yang bersifat sir, yang tidak diketahui orang kecuali hanya kita dengan Allah. Jadi abah ni kan perlu kebaik kamar khusus holwat kita menyendirinya kita, ibadah yang tidak diketahui siapapun kecuali baini wa baina, hanya antara aku dengan dia, yakni Allah. Makan pada tarekat nyaman khulwatiyah. Jadi kita gadinto harus mempunyai waktu, mengkhususkan waktu ibadah yang bersifat sirriyah. Wa tarkima nuhiya anhu, wa tarkima, dan meninggalkan malarangan, nuhiya yang dilarang, anhu apa emmah, minal kufri nyatanya dari kekufuran, wal fusuqi dan kefasikan, wal isyani dan kemaksiatan, mimma yata'allaku bil qulubi wal abdani, dari ma perkara yata'allaku yang berkaitan apa emmah bil qulubi dengan beberapa hati, wal abdani dan beberapa badan. Jadi kita kan itu di dalam berubudiyah menghambakan diri kepada Allah harus seimbang antara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Cek kuncoma ibadah na polaki tapi maksiat, ai cek ni kah sia-sia. Gambarannya seperti kita mencuci baju lalu kemudian esot ceka aing najis, esot ceka aing bajare, ya tak ada guna. Maka harus ada keseimbangan antara fi'li ma umira bihi dengan tarkima nuhiya anhu. Fanabda'u, maka memulai kami Imam Izzuddin bin Abdussalam, Izzuddin bin Abdussalam kadito yang mendapatkan gelar Sultanul Ulama, Sultanul Ulama.
Nabi Syekh Abdul Qadir masyhur dengan Sultanul Aulia, Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdus Salam. Fanabda'u bi islahil qulubi. Kami memulai pembahasan di dalam kitab Syajaratul Ma'arif ini dengan islahil qulub, memperbaiki hati. Fa innaha, karena sesungguhnya qulub mamba'u kulli ihsanin, ialah sumbernya segala perbuatan baik. Jadi perbuatan baik Kak Dinto bermuara, berpangkal dari hati. Maka sebelum melakukan apapun, ate ini aku tu etata gitu. Ate ini aku tu tepat. Tapi panjenengan Nabi ngulati di Ikhya juz 3. Menurut Imam Al-Ghazali, yang dimaksud hati itu ada dua. Yang pertama hati yang berbentuk sonaubari. Sonaubari itu bahasa Arab yang lalu kemudian diindonesiakan menjadi sanubari. Jadi hati itu pada hati yang berbentuk sonaubari. Sonaubari itu seperti lambang love, kadisa, cinta. Nah, yang dimaksud benih ate-ate yang berbentuk fisik, benih. Tetapi yang dimaksud di sini adalah al-qalbu, yakni sesuatu yang ada di dalam hati, yang menjadi tolak ukur kita di dalam beribadah dan melakukan niat apapun, baik atau tidaknya perbuatan, mulai dari niat. Berniat kadito, berdek dalam ate. Tetapi si maksud ate-ate nang kadito, berniat yang bermakna fisik, tetapi yang non fisik. Fa innaha manba'u kulli ihsani wa kulli ithmin wa udwani. Dan hati pula juga merupakan sumbernya segala dosa, wa udwanin, dan permusuhan. Fa innal qalba, maka sesungguhnya hati, idza saluha bil ma'rifah, ketika sudah baik apa hati, bil ma'rifati, dengan dasar ma'rifat kepada Allah, wal imani, dan iman kepada Allah, saluha, maka pasti bagus, pasti baik, al jasadu, apa tubuh, kullu, kesemuanya jasad, bitta'ati, dengan melakukan amal ketaatan, wal idhani, dan kepatuhan. Wa idza fasadal qalbu, namun sebaliknya, ketika sudah fasad, rusak apa hati, bil jahli, karena didasari kebodohan, bil jahli, karena dilandasi kebodohan, wal kufrani, dan kekufuran, fasada, maka pasti rusak, al jasadu, apa jasad, kullu, kesemuanya jasad, bil ma'asi, karena sebab beberapa kemaksiatan, wattuyani, dan perbuatan durhaka. Wasolahul qulubi, adapun baiknya, bagusnya beberapa hati, torbani, ialah ada dua. Ahaduhuma qasidun kal ma'rifah wal iqan, wathani muta'addin ka iradatil judi wal ihsan. Tetapi kusate Kak Dinto terbagi dua. Yang pertama qasidun, timbul dari inisiatif orang yang bermaksud, yang berniat. Jadi yang pertama Kak Dinto pasif, kal ma'rifah, seperti halnya ma'rifat, wal iqani, dan memantapkan keyakinan, wathani muta'addin, aktif, ka iradatil jud, seperti keinginan untuk berbuat dermawan, wal ihsani, dan keinginan untuk berbuat baik kepada orang lain. Jadi terus sedekah ini kan aktif saja. Artinya aktif Kak Dinto, yang kilauan katanya pasif, bisa menyebar ke orang lain.
Kebagusan ini gak bisa dirasakan oleh orang lain. Orang lain milo. Jangan sedekah kabupaten gula sedekah kan milo. Tetapi kalau yang pertama kan itu pasif. Makrifat dan gula yang khusus keangkui dan gula. Tak sampai pon apa menyebar kapan jenengan. Nah, kita mun sedekah nyebeli nyebeli aja makan bersama lah kan itu kan irasaki bareng orang lain. Dermawan menyumbang sekian ke masjid ke pondok pesantren bersama juga. Wa fasadul qulubi, demikian juga rusaknya beberapa hati ada dua macam. Wa salahul ajsad, wa salahul ajsadi, dan adapun bagusnya beberapa, baiknya beberapa anggota tubuh ialah ada dua. Ahaduhuma qasir karruku was sujud. Yang pertama gadinto qasir, qasir gadinto sebaliknya muta'addi, pasif. Karruku was sujud. Seperti halnya kita melakukan ruku, sujud, ini pasif gadinto. Artinya cuma ganggu abe. Wasani muta'addid. Muta'addid kan itu lawan katanya qasir. Aktif. Pasif aktif. Aktif kan itu artinya kalafi seperti memberi maaf. Kan itu kan irasaki bareng orang lain. Wal judi dan dermawan. Wa fasadul qulubi darbani, ahaduhuma qasirun kasyakki, ragu-ragu atau skeptis, wasyirki dan syirik, wathani muta'addin ka iradatil baghi, seperti keinginan untuk berbuat yang melewati batas, wal udwani, dan keinginan untuk melakukan permusuhan. Kan itu kan bersifat muta'addid. Artinya berentek dia pun orang coba kan. Jadi ekses negatifnya bukan hanya untuk dirinya, mana bisyirik, syak, kan itu kan kui yang bersangkutan. Tapi mana bi iradatul baghi, mau melakukan perbuatan yang melewati batas atau mau menghidupkan permusuhan, kan itu kan pun menimbulkan kepada orang lain, merugikan orang lain, ekses negatifnya. Wa fasadul abdan darbani, ahaduhuma qasir katarkil ibadatil qasirah, seperti meninggalkan beberapa ibadah al-qasirati yang bersifat pasif. Tak bajang sopu misalnya engkitu san tangkung abaan tok tinggal. Selain tak nangkung pun tak. Wathani muta'addin kan namimah. Katia mengadu domba. Ini kan itu pun melibatkan orang lain nambot. Wal bukhtan, dan ucapan-ucapan palsu. Ucapan-ucapan bohong. Wa min lutfir rahmani annahu lam ya'mur illa bima fihi maslahatun fid daraini aw fi ikhdahima. Ini kan. Wa min lutfir rahman, dan termasuk kelemah lembutannya Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman. Annahu, sesungguhnya Ar-Rahman, lam ya'mur, ialah tidak memerintahkan siapa Allah yang bersifat Ar-Rahman, illa kecuali bima dengan ma perintah, fihi yang ialah pada maslahatun ada
adapun ada kemaslahatan. Jadi tidak ada perintah ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita kecuali di dalamnya pasti ada maslahat. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, di dalam sholat ada begitu banyak kemaslahatan. Ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, di dalam puasa ada begitu banyak kemaslahatan. Ketika Allah memerintahkan kita haji, memerintahkan kita puasa, ini kan satu aja bermaslahatan. Maka ada satu ulama, seorang ulama di Mesir, ngarang kitab Hikmatut Tasri' wa Falsafatih. Hikmahnya pensyariatannya Allah, wa falsafati, dan kandungan falsafah yang termuat di dalamnya. Walam yanha, dan sebaliknya tidak mencegah, tidak melarang Allah, illa kecuali amma dari malarangan, fihi yang ialah pada amma mafsadatun, adapun mafsadat, fihi ma di dalam keduanya ad-daraini, au fi ikhdaima atau di dalam salah satunya ad-darain. Jadi tidak ada larangan yang dicegah oleh Allah untuk dijauhi kecuali di dalamnya kadinto pasti dibalik pelarangan Allah atas suatu larangan, pasti di dalamnya kadinto ada mafsad. Ketika Allah melarang zina, karena di dalam zina ada kriminal, ada kejahatan yang dapat merusak sana famili, hubungan ponapaka dito keluarga. Kak dito ki beni ekses yang berupa penyakit kelaminnya ki beni ki. Dari segi kak dito pun merusak. Kenapa boleh antara hubungan dia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Tidak berzina orang yang berzina kecuali ketika dia berzina imannya dicabut. Hadis sahih rawahu Muslim. Kak dito ki beni hadis. Tapi aban kak dito pun perbuatan cabul, perbuatan mesum. Kak dima orang yang melakukan zina pasti merasa malu. Pasti merasa malu. Maka zina dilakukan di tempat-tempat tertutup. Maka tengitak nang hotel bersama jam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian tentang kitab Syajaratul Ma'arif. Wal maslahatu ladzatun aw sababuha. Oh nikah baru Syekh Izzuddin saya pernah mireng langsung dan maslahat kadinto adalah kelezatan, aw sababuha atau penyebab kelezatan. Yakni saya maksud kelezatan dengan Kak Dinto bisa berupa kelezatan yang bersifat hissiyah atau maknawiyah. Kelezatan-kelezatan spiritual misalnya. Karena orang Kak Dinto bilang pun dapatkan nikmatnya sholat. Merasakan nikmatnya sholat Kak Dinto lebih nikmat dari semua yang paling nikmat. Maka pada setong wali dari Yaman, Habib Soleh Al-Bahar, Kak Dinto mon maus Al-Quran, lafad demi lafad, ayat demi ayat yang dibaca, Kak Dinto terasa manis seperti manisnya madu. Saya ke mon bulan Ramadan, Habib Soleh Al-Bahar, mon yang siang tak maus Al-Quran, tak kok mi betah. Karena icilan Kak Dinto ada rasa manis semanis madu. Nah itu tentu bukan
kelas kita. Karena ibadah kan akan tingkat. Jadi sejelas cepon Imam Izzuddin bin Abdus Salam, maslahat kak itu adalah kelezatan, au farhatun, atau kebahagiaan, kegembiraan, kabungaan, au sababuha, atau faktor yang dapat menimbulkan kebahagiaan. Mangkan abad ni kamu asolat, dak masih bisa menemukan ketenangan hati, ketenangan batin di dalam sholat. Maka carilah tumaninatul qalb, kenikmatan batin itu pada sholat yang Anda lakukan. Kalau Anda belum bisa merasakan nikmatnya sholat, kalau Anda belum menemukan ketenangan batin di dalam sholat yang Anda lakukan, berarti sholat Anda masih di sholat-sholat kelas-kelas ibtidaiyah. Kita ada pak kelasnya orang-orang yang menunaikan sholat kelas papan atas. Sholatnya masih belum berkelas. Wal mafsadatu, sebaliknya adapun mafsadat, ithmun, ialah dosa, au sababuhu, atau yang menyebabkan ithmun, au ghammun, kesedihan, kasosaan, au sababuhu, atau penyebabnya ghammun, kasosaan. Yang kia kata saya kelak kadin to zina kadin. Zina kadin to kriminal karena merusak nasab, merusak keturunan, merusak kafarmilian bersama-macam. Bukan hanya dosa, tetapi ada ekses-ekses, dampak-dampak negatif. Fa inistamala fi'lun ala maslahatin wa mafsadatin fal ibratu bi arjahihima. Ketika meliputi apa suatu perbuatan fi'lun, meliputi antara ada maslahatnya, ada mafsadatnya, maka fal ibrah, yang dijadikan tolak ukur adalah yang paling unggul. Jika keduanya sama-sama, maka hendaklah dipilih. Kadi masih paling banyak maslahata. Mun banyakan maslahata lakoni, tapi mun banyakan mafsadat jauhi. Fal ibrah, maka adapun yang dijadikan tolak ukur bi arjahihima, ialah yang paling unggul di antara keduanya. Pilih. Kalau lebih unggul maslahatnya lakoni, tapi mun banyakan mafsadat jauhi. Fa inistawa, ya kalau sama, faqad yukhayyaru bainahuma, maka tinggal memilih. Fanhasara al-ihsan fi jalbil masalih al-khalisah awir rajihah wa fi daf'il mafasid al-khalisah, wa anhasarat al-isa'ah fi jalbil mafasid al-khalisah awir rajihah wa fi daf'il masalih al-khalisah wal rajihah. Faslun fi adabi al-Quran, wallahu a'lam.